Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Penggali dengan nomor NIM 2401050349, rombel I dengan nomor absen 4. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Soal yang pertama adalah mengapa bimbingan dan konseling itu perlu dilakukan atau perlu diadakan di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apakah BK itu perlu dilakukan atau perlu dilaksanakan di lingkungan sekolah dasar. Nah, BK ini perlu dilakukan atau perlu dilaksanakan di lingkungan sekolah dasar untuk membantu peserta didik memahami diri, kemudian mengembangkan potensi, serta mengatasi permasalahan, baik itu secara pribadi, sosial, dari permasalahan cara belajarnya, bahkan karirnya untuk melanjutkan sekolah di tahap yang lebih tinggi. Nah, bimbingan tersendiri itu merupakan proses pembantuan atau proses bantu yang bersifat preventif dan mengembangkan. Jadi bimbingan tersendiri itu bukan menyelesaikan masalahnya, tapi membimbing untuk menjadi yang lebih baik untuk mengembangkan potensi diri yang sudah ada. Kemudian konseling adalah proses tatap muka antara konselor dan konseling untuk membantu memecahkan masalah yang ada di kehidupan seharinya atau yang ada di individu siswa tersebut. Nah, untuk persamaan bimbingan dan konseling merupakan keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu perkembangan dari individu atau permasalahan dari yang dialami siswa atau yang dipunyai siswa untuk dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sedangkan perbedaan bimbingan dan konseling ini memiliki bersifat umum dan kelompok, sedangkan konseling ini bersifat individualis dan mendalam. Jadi konseling ini lebih mengedepankan hal-hal seperti psikis dan psikomotorik dari anak tersebut. Nah, tujuan dan fungsi orientasi asas dan prinsip BK. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tujuannya. Tujuan dari bimbingan konseling ini membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi perkembangan ataupun sifat yang ada di individu siswa ini kita kembangkan lagi untuk mencapai perkembangan yang optimal di tahap sesuai dengan usia yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian fungsinya untuk pemahaman pencegahan, kemudian mengatasi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsinya itu lebih sama dengan tujuannya, tapi fungsi bimbingan dan konseling sendiri ini untuk memahami, kemudian mencegah, mengatasi, memelihara. Nah, bahwa di sini itu bimbingan itu bukan berarti siswa itu memiliki masalah baru kita bimbing. Namun sebelum itu terjadi atau sebelum masalah itu terjadi, maka kita perlu mengadakan bimbingan. Bedanya dengan konselor, kalau konselor itu permasalahan yang sudah terjadi baru kita konsultasikan. Nah, untuk orientasi ini adalah berpusat pada peserta didik dengan pandangan positif terhadap potensi individu. Dari orientasi dari BK tersendiri ini berfokus atau hanya bersatu tujuan dengan peserta didik satu saja, dengan mengedepankan positif terhadap potensi yang ada di individu itu sendiri. Nah, bimbingan ini bisa dilaksanakan secara berkelompok, tetapi konselor itu hanya bisa dilaksanakan oleh konselor dan konselingnya sendiri. Jadi hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesional dan orang-orang yang bermasalah. Tetapi bimbingan itu bisa dilaksanakan secara berkelompok satu kelas seperti itu. Nah, untuk asasnya adalah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan. Nah, untuk asasnya ini tersendiri sesuai dengan tujuan dari BK. Seorang guru BK itu harus memiliki sifat yang merahasiakan apapun yang dialami oleh siswanya itu sendiri. Bahwa kita memiliki sikap atau memiliki tanggung jawab yang besar atas masalah yang dialami atau masalah yang dikonselingkan kepada kita. Nah, untuk prinsipnya ini dilaksanakan secara berkala. Prinsipnya ini dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh dan sesuai norma. Nah, apabila sifat ataupun individu ini memiliki gangguan dari psikis ataupun memiliki gangguan dalam pembelajarannya, maka ini harus dilaksanakan secara bertahap. Bahwa kegiatan BK atau bimbingan konseling ini tidak bisa dilaksanakan secara satu hari saja, namun satu hari untuk kita mendengarkan konselor yang akan
menghadapi masalah ini bercerita kepada kita. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apakah progres tersebut itu bisa sesuai dengan masalahnya ini, apakah sang konseling ataupun individu itu memiliki permasalahan yang sama ataupun memiliki perkembangan tentang bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalahnya. Landasan dan kedudukan BK, bahwa landasan BK itu meliputi dari landasan fisiologis, kemudian psikologis, sosiologis, dan pedagogis. Nah, kedudukan BK adalah bagian integral dari pendidikan formal yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. BK mencakup 3 wilayah layanan utama seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, landasan dari BK ini meliputi fisiologis, psikis, dan sosiologis. Nah, mengapa landasan BK ini memiliki kedudukan yang hampir sama dengan psikologis? Karena bedanya itu BK itu membimbing, bukan mengasih solusi dari psikis-psikis yang dialami oleh siswa tersebut. Psikologis dan BK itu memiliki jajaran yang sama, tujuannya untuk sama-sama menjadikan pribadi itu lebih baik dan kemudian tahap dengan kesehatan mentalnya. Namun BK itu tidak bisa menjadi psikiater. BK ini bersifat dengan hanya mendengarkan saja dan membimbing masalah yang ada di kehidupan siswanya saja. Namun BK itu tidak bisa menjadi psikiater, tidak seperti psikologis yang bisa mengasih resep, kemudian mengasih tahu bagaimana cara pemecahan masalah. Namun BK itu hanya bersifat untuk mendengarkan saja dari masalah yang dialami oleh siswa. Selanjutnya adalah keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Nah, guru itu berfokus pada pengajaran, pembelajaran akademik, kemudian sedangkan konselor itu membantu pengembangan pribadi dan sosial peserta didik. Keduanya itu saling melengkapi dalam mencapai perkembangan siswa yang utuh. Nah, guru, apalagi di sekolah dasar itu tidak ada yang namanya guru BK yang jurusan dari BK. Namun guru BK itu akan diampu oleh guru siswa atau guru kelas tersebut. Nah, mengapa guru kelas itu bisa merangkuk ke guru BK di dalam sekolah dasar? Karena guru kelas itu bakal lebih tahu bagaimana sikap belajar siswanya, kemudian cara belajar siswanya, apa yang dialaminya. Nah, ketika guru kelas itu akan lebih banyak waktu dengan bertatapan dengan siswa tersebut. Jadi guru kelas akan lebih tahu apa yang akan dialami dan psikis apa yang dialami, permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Apakah dari pembelajaran yang diikuti oleh siswa itu tidak sesuai? Karena siswa ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Maka sebagai guru kelas itu harus membalanskan atau harus mencampurkan bagaimana kita akan menggunakan sesuai visualis atau audio dan lain sebagainya untuk siswa itu lebih mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, untuk selanjutnya adalah karakteristik pribadi dan kompetensi profesional guru BK abad 21. Nah, guru BK itu perlu memiliki empati, kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian berpikir kritis, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, serta memiliki etika profesional dalam layanan konseling. Nah, dengan adanya guru BK abad 21 ini mengedepankan bagaimana guru itu lebih mengetahui tentang teknologi. Jadi teknologi itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh guru BK dengan kita membuat link kuesioner dengan anak-anak itu mengisi apa yang telah dialami atau masalah apa yang dialami. Kita akan memberikan opsi dari A, B, C, D sesuai dengan konteks yang kita tanyakan. Nah, selain itu dengan guru BK abad 21 dengan perkembangan atau perubahan teknologi ini, kita juga bisa membuat kuisis ataupun sesuai salah satu studi masalah, bagaimana siswa itu akan memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah penerapan fungsi BK, orientasi BK, dan akses BK sebagai calon guru sekolah dasar. Nah, sebagai calon guru kelas SD ataupun guru sekolah dasar ini, meskipun bukan guru BK, harus memahami tentang bimbingan konseling sendiri. Bahwa bimbingan konseling ini penting karena membantu dalam
pendidikan holistik dari anaknya, dan sifat pedagogis dari anak itu harus diketahui oleh guru kelas, supaya guru kelas itu lebih mengetahui atau lebih dapat menyesuaikan bagaimana cara mengajarnya, apakah cara mengajar itu akan sesuai dengan yang diterima oleh siswa, bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda, maka dengan itu guru kelas harus menyesuaikan agar siswa itu dapat mengikuti pembelajaran yang kita ampu. Nah, penerapannya sebagai guru PK antara lain kita yang pertama adalah fungsi dari guru PK tersendiri. Fungsi dari guru BK atau bimbingan konseling ini sebagai guru kelas dapat melakukan fungsi pencegahan dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif serta pemahaman melalui pengamatan perilaku siswa untuk mengenali kebutuhan mereka, bahwa sesuai dengan studi kasus yang telah kita pelajari di minggu kemarin di saat kita pertemuan tatap muka itu, bahwa ada satu studi kasus bahwa anak itu cenderung diam saja dan tidak mau berbicara. Nah, perlu diketahui bahwa siswa yang tidak mau berbicara, cenderung pemalu, itu kita harus tahu terlebih dahulu mengapa anak itu diam saja. Nah, dengan kita menjadi guru kelas, kita harus menunjuk anak itu supaya mau untuk berbicara. Nah, bahwa studi kasus yang telah kita pelajari bahwa anak itu tidak mau berbicara ini mempunyai dua bermasalah, baik itu internal maupun eksternal. Kalau internalnya itu karena banyak sekali kalau ini membahas tentang anak-anak sekolah dasar, pasti tidak semuanya itu lancar untuk berbicara, apalagi di tingkat bawah. Kelas 1 sampai kelas 3 itu pasti banyak banget anak-anak yang tidak bisa melafalkan huruf R dengan tepat. Nah, kita sebagai guru itu perlu untuk melatih bagaimana guru itu akan melatih mereka dengan perbanyak literasi. Nah, dengan itu, dengan adanya kurangnya mereka untuk melafalkan huruf seperti itu, nah, kita diadakan bimbingan dengan banyaknya membaca ataupun banyaknya literasi. Namun, lingkungan eksternal itu juga perlu untuk mendukung. Nah, sesuai dengan kasus yang ada itu bahwa karena banyaknya kita membahas kelas bawah, kalau di TK itu banyak orang tua yang akan menunggui siswa itu ketika di kelas, ataupun kelas 1 tuh juga masih banyak orang tua yang menunggu. Nah, orang tua itu juga orang tua dari siswa maupun dari siswa-siswa yang lain, walaupun itu siswa tidak bersangkutan, itu juga harus mendukung bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Nah, studi kasus yang telah kita pelajari bahwa adanya siswa yang kurang bisa ataupun cedal dengan kata-kata huruf R, kemudian ditertawakan oleh orang tua yang menunggui atau orang tua yang ikut di luar menunggui siswa-siswa yang ada di kelas, itu menertawakan bahwa oh, kamu belum bisa membaca huruf R ya, padahal kamu tuh udah TK, udah gini. Nah, itu akan menjadi trauma tersendiri kepada siswanya. Bahkan siswa itu walaupun di tingkat udah mulai tinggi dari kelas 4 sampai di fase B, kelas 4 sampai kelas 6, itu dia tidak mau berbicara karena adanya trauma yang ditertawakan oleh orang tua yang menunggui siswa itu di sekolahnya. Akses BK. Nah, guru ini menerapkan akses kerahasiaan, tidak menyebarkan masalah oleh siswa yang bersangkutan atau siswa yang bermasalah. Nah, kemudian adalah kesukarelaan, mendorong siswa untuk mau membicarakan tanpa paksaan. Dan selanjutnya adalah kemandirian, membimbing siswa agar mampu menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Nah, di sini peran guru BK ini hanya untuk mendengarkan saja apa yang dimasalahkan oleh siswa, dan kita mengajak siswa dan mendorong dan merangkul untuk siswa ini mau bercerita keluh kesah masalah apa yang dialaminya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa anak itu mau berbicara karena adanya trauma yang ditertawakan oleh orang tua siswa yang menunggui waktu dia masih di tingkat TK. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh penerapan yang akan dilaksanakan oleh guru kelas apabila ia akan
melaksanakan tugas dari BK. Nah, ketika seseorang siswa tampak murung dan menurunkan prestasinya, guru itu mengajak berbicara secara pribadi dengan pendekatan empatik. Guru mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu siswa itu mencari solusi. Misalnya, menata waktu belajar di rumah. Dengan demikian, guru akan menerapkan prinsip dan fungsi dasar BK dalam konteks pembelajaran. Nah, sebagai guru kelas itu pasti akan lebih tahu bagaimana siswa ini dalam pembelajarannya. Apakah siswa ini lebih cenderung pada audionya atau visualnya. Nah, apabila siswa ini dari kelas-kelas sebelumnya itu memiliki peringkat yang atas, tetapi di waktu kita ngampu ternyata dia itu terjadi masalah dan akhirnya menurunkan prestasinya. Nah, kita sebagai guru kelas dan guru BK itu menanyakan ada apa yang dialaminya. Kita tidak boleh memaksa, sesuai dengan prinsip dari guru BK itu tidak boleh memaksakan. Nah, kita akan mengajak siswa yang bersangkutan ini untuk bercerita ada apa, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau diceritakan, tolong diceritakan. Nah, nanti diberi penguatan bahwa guru itu tidak akan menyebarluaskan dan akan merahasiakan masalah yang dialami siswa. Nah, bahwa banyak sekali anak-anak yang seperti itu terjadi karena faktor eksternal, ataukah orang tua di rumah itu tidak mendukung dengan prosesnya pembelajaran, ataupun karena dari siswa-siswa di fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 itu perlu banget adanya bimbingan ataupun adanya dorongan dari orang tua. Nah, dengan adanya siswa itu merenung ataupun tidak ditanyakan oleh orang tua bahwa ada apa hari ini, kegiatannya ngapain, pembelajarannya apa. Nah, itu akan membantu siswa itu merenung tersendiri dan tidak mau berbicara. Nah, hal tersebut itu perlu dikonsultasikan, baik itu dari anaknya kalau sudah bercerita, maka sebagai guru kelas ketika adanya pengambilan raport itu kita perlu mengadakan pemberitahuan ataupun webinar, seminar sedikit kepada orang tua untuk selalu mendukung pembelajaran yang ada di rumah. Karena kalau di sekolah itu pasti akan diampu dan dibimbing secara langsung oleh guru, tapi kalau di rumah saja tidak mendukung, maka siswa itu juga akan mengalami pedagogis dan psikis yang bermasalah. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Sri Sami Asih yang telah memberikan tugas UTS bimbingan dan konseling ini. Saya Benih Penggali, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang tepat dan materi yang kurang dalam penyampaian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.